Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Maliki Sensei ID Official di tanah air. Berjumpa kembali dengan video pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri dan struktur pidato persuasif. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak videonya secara bersama-sama. Untuk persuasif itu sendiri, pengertiannya merupakan ajakan. Maka dari itu, pidato persuasif memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan teks pidato lainnya, terutama dari segi kebahasaannya. Nah, untuk ciri kebahasan teks pidato persuasif antara lain, yang pertama adalah mengandung kalimat ajakan. Sekali lagi bahwa pidato persuasif memiliki ciri yaitu mengandung kalimat ajakan, kemudian perintah atau rekomendasi. Misalnya, terdapat kata ayo, mari, atau jangan lupa, dan sebagainya. Kemudian bersifat mendorong atau mengajak seseorang melakukan sesuatu. Kemudian yang berikutnya bersifat membangun atau memotivasi atau memberikan dorongan dan menginspirasi seseorang. Selain itu juga ciri dari pidato persuasif bersifat membangun emosi pendengar agar mereka tergugah dan setuju untuk melakukan hal yang diinginkan pembicara. Selain memiliki ciri-ciri, pidato persuasif juga memiliki struktur di mana struktur dalam pidato persuasif yang pertama adalah pembukaan. Sama halnya dengan pidato-pidato lainnya, bagian pembukaan pada pidato persuasif berisikan yang pertama adalah salam pembuka. Nah, salam pembuka pidato bertujuan untuk menyapa para audiens atau para pendengar. Salam pembuka biasanya disampaikan sesuai dengan latar belakang dan situasi pada saat itu. Jika situasinya pagi, maka mengucapkan selamat pagi. Selamat siang jika siang atau selamat malam jika keadaannya saat itu di malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur pidato persuasif bagian pembukaan yang kedua adalah ucapan penghormatan atau sapaan. Ucapan penghormatan ini dilakukan sebagai ucapan terima kasih serta bentuk rasa hormat untuk para hadirin yang bersedia hadir. Ucapan penghormatan ini biasanya disampaikan dengan urutan mulai dari hadirin atau tamu undangan dengan kedudukan tertinggi hingga terendah secara jabatan. Misalnya, ketika dalam upacara bendera setiap hari Senin, maka kedudukan yang tertinggi dimulai dari kepala sekolah, kemudian dewan guru dan staf tata usaha, baru setelah itu siswa dan siswi. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Pidato, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara lomba, serta teman-teman yang saya banggakan. Struktur pidato persuasif bagian pembukaan yang ketiga adalah ucapan syukur. Ucapan syukur ini diucapkan sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan karena telah memberikan kesempatan untuk bisa mengadakan acara dan juga kesempatan bagi pembicara serta seluruh hadirin untuk berkumpul pada acara tersebut. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat dan karunia-Nya. Kita semua dapat melaksanakan lomba pidato ini tanpa halangan satu apapun. Struktur pidato persuasif yang berikutnya adalah isi pidato. Nah, bagian ini adalah bagian yang paling penting, di mana pembicara akan menyampaikan pendapat, gagasan, alasan, serta informasi-informasi penting yang relevan dengan topik pidato, serta bertujuan untuk mengajak atau mendorong para pendengar untuk melakukan sesuatu. Nah, pada bagian isi, sebaiknya digunakan data yang aktual
serta dapat meyakinkan audiens atau pendengar. Selain itu, digunakan juga kata-kata atau kalimat yang sifatnya mengajak dan menggugah. Teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama kita perlu sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua, umat manusia. Kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian bahkan bencana bagi kita. Salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut adalah layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Teman-teman yang berbahagia, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit yang mengintai pada musim hujan seperti sekarang. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita tercinta, SMP Murnia. Apabila sekolah kita bersih, maka orang lain pun tak segan untuk mencontoh kebiasaan baik kita dalam membersihkan sekolah ini. Dan kita sebagai penghuni sekolah juga dapat terkena dampak positifnya, yaitu kegiatan belajar mengajar menjadi nyaman karena lingkungan sekolah kita bersih. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara membuang sampah yang ada di lingkungan sekolah kita ke tempat sampah, melaksanakan kegiatan piket kelas setiap hari secara teratur, dan PSN 30 menit setiap hari Jumat dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Teman-teman sekalian, sebagai penutup, saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka, apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Marilah ke depannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Struktur pidato yang terakhir yaitu penutup pidato. Pidato persuasif umumnya ditutup dengan kesimpulan, saran, serta harapan dari pembicara. Selain itu, disertakan juga kalimat atau pernyataan terakhir yang semakin menguatkan dan meyakinkan para audiens atau pendengar untuk melakukan sesuatu yang tadi sudah dibahas di dalam isi pidato. Dan terakhir, pembicara bisa menyampaikan ucapan terima kasih serta permohonan maaf apabila terdapat salah kata atau ucapan selama menyampaikan pidato. Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna. Tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Insinyur Soekarno. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.